Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ciri-ciri Rasul terakhir ini sudah disinggung dalam kitab suci umat-umat terdahulu dan mereka mengimaninya. Lebih jauh, karakteristik umat Nabi akhir zaman ini juga sudah disebutkan. Hal ini salah satunya ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal, maka kami berfirman. Berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya, aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Al-Quran Surat Al-A'raf, 145. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, ayat ini tidak saja mengindikasikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disebutkan identitasnya dalam kitab Taurat sebelum beliau diutus, akan tetapi juga ciri-ciri para pengikutnya yang kemudian dikenal dengan umat muslim. Oleh sebab itu, dalam menafsiri ayat di atas, As-Suyuti mengutip riwayat Qatadah tentang kekaguman Nabi Musa sebagai Rasul Bani Israel ini melihat keutamaan umat Muhammad dalam Taurat. Berikut riwayatnya. Saat Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bertanya kepada Allah. Wahai Tuhanku, dalam kitab Taurat dijelaskan ada umat terakhir, tapi kelak memasuki surga paling awal. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat juga dijelaskan tentang umat terbaik yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang mengimani kitab suci terdahulu dan kitab suci terakhir. Mereka memberantas kesesatan dan memerangi Dajjal. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang telah hafal dan memahami benar-benar kandungan kitab-kitab Injil, berbeda dengan umat lainnya yang tidak memiliki kemampuan demikian. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang ketika bersedekah, maka sedekah mereka bisa dimakan penerimanya dan pemberinya mendapat pahala. Berbeda dengan umat sebelumnya yang jika bersedekah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menurunkan api untuk membakar sedekahan itu sehingga tidak bisa dinikmati. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang ketika berniat melakukan satu kebaikan kemudian mengurungkannya, maka mereka tetap memperoleh satu pahala. Jika merealisasikan niat baiknya, mereka akan memperoleh pahala 10 kali lipat, 70 kali lipat, hingga balasan yang tak terhitung. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang ketika berniat melakukan perbuatan buruk, lalu mengurungkannya, maka mereka sama sekali tidak mendapat dosa. Jika mereka merealisasikannya, maka hanya mendapat satu dosa. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang doa-doanya dikabulkan. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Setelah dialog itu selesai, Nabi Musa alaihi salam akhirnya menyatakan diri sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kalau demikian, jadikanlah aku sebagai umat Muhammad. Allah kemudian memberikan Nabi Musa dua hal, yaitu menjadikannya sebagai utusan yang mampu berbicara dengannya tanpa perantara dan sebagian umatnya ada yang mendapat petunjuk serta mampu berbuat adil. Jalaluddin As-Suyuti, Ed-Durrul Mansur, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2015, Juz 3, halaman 227. Kisah percakapan Nabi Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas menunjukkan bahwa sebenarnya ciri-ciri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah disinggung dalam kitab suci umat terdahulu, baik Taurat ataupun Injil. Bahkan saking mengimaninya, sebelum Rasulullah lahir, umat Yahudi selalu bertawasul kepadanya agar diberi kemenangan saat melakukan peperangan. Hanya saja, setelah Rasulullah lahir mereka tidak lagi mengimaninya karena sosok yang dijanjikan itu bukan dari suku mereka sendiri, Bani Israel, melainkan dari suku Quraisy Arab. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip riwayat berikut. Dari Adho bin Yasar, dia berkata, dia pernah bertemu Abdullah ibnu Amr,
Lalu ia bertanya kepadanya, "Ceritakanlah kepadaku tentang sifat Rasulullah di dalam kitab Taurat." Abdullah bin Amr menjawab, "Memang benar, demi Allah, sesungguhnya sifat beliau terdapat dalam kitab Taurat, persis seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, serta menjadi benteng bagi orang-orang yang ummi. Engkau adalah hamba dan Rasulku, aku menamaimu, Mutawakil, orang yang berserah diri. Engkau tidak bersikap keras juga tidak berhati kasar. Allah tidak akan mencabut nyawanya sebelum ia mampu meluruskan ajaran agama yang menyimpang dengan kalimat, La ilaha illallah. Menyadarkan orang yang hatinya masih tertutup dari kebenaran, telinganya masih tuli dari kebajikan, dan matanya buta dari ajaran yang lurus." Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranil Azim, 2000, Juz 6, halaman 407. Wallahu alam. Demikianlah kisahnya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Segala kesalahan yang ada itu datangnya dari saya pribadi, dan segala kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.